Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Antini dengan NIM 221010504611. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang portofolio investor individu dan trading. Portofolio investor individu. Portofolio investor individu adalah kumpulan aset keuangan yang dimiliki oleh seorang investor. Aset ini bisa terdiri dari berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan komoditas. Aset-aset ini dapat mencakup saham, obligasi, reksadana, properti, dan bahkan aset alternatif seperti emas. Trading investor individu. Trading adalah aktivitas jual beli saham atau instrumen keuangan lainnya dalam jangka waktu yang relatif singkat dengan tujuan memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan portofolio investor individu: pertumbuhan modal, meningkatkan nilai investasi dari waktu ke waktu melalui kenaikan harga aset. Diverifikasi, mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi di berbagai aset atau sektor. Mendapatkan pasif, menghasilkan pendapatan dari dividen, bunga, atau sewa yang dihasilkan dari investasi. Perencanaan pensiun, penyusunan portofolio untuk memenuhi kebutuhan keuangan di masa pensiun. Pendidikan anak, mengumpulkan dana untuk pendidikan anak di masa depan. Keamanan finansial, membangun cadangan atau dana darurat untuk kebutuhan tak terduga. Nilai sosial dan etika, berinvestasi dalam aset yang sesuai dengan nilai pribadi, misalnya investasi yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan trading. Yang pertama, mendapatkan keuntungan jangka pendek, mengambil keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek di pasar. Yang kedua, maksimalkan likuiditas, memanfaatkan likuiditas pasar untuk melakukan transaksi dengan cepat. Yang ketiga, manajemen risiko, menggunakan berbagai strategi untuk meminimalkan kerugian seperti stop loss dan hedging. Yang keempat, analisis teknikal, menggunakan grafik dan indikator untuk membuat keputusan trading yang berdasarkan data historis. Yang kelima, frekuensi transaksi tinggi, menjalankan banyak transaksi dalam waktu yang singkat untuk meningkatkan potensi keuntungan. Yang keenam, tim sensitif opportunistis, memanfaatkan peluang pasar yang muncul akibat volatilitas atau berita tertentu. Selanjutnya, manfaat. Baik portofolio investasi individu maupun trading memiliki manfaat yang unik. Portofolio lebih fokus pada investasi jangka panjang dan pengelolaan risiko, sedangkan trading memberikan peluang untuk keuntungan cepat dalam jangka pendek. Pilihan antara keduanya tergantung pada tujuan keuangan individu, toleransi risiko, dan preferensi investasi. Selanjutnya, komponen portofolio dalam trading. Yang pertama, saham. Saham mewakili bagian kepemilikan di sebuah perusahaan dan merupakan komponen umum dalam portofolio trading. Yang kedua, obligasi, instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah kota atau perusahaan. Yang ketiga, reksadana yang diperdagangkan di bursa ETF. ETF adalah dana investasi yang diperdagangkan di bursa, mirip dengan saham. Yang keempat, reksadana. Reksadana mengumpulkan uang dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam portofolio saham, obligasi. Yang kelima, opsi dan kontrak berjangka. Kontrak derivatif yang memberi inovasi hak atau kewajiban untuk membeli atau menjual aset dengan harga yang telah ditentukan di masa depan. Yang keenam, komoditas. Komoditas mencakup barang fisik seperti emas, minyak, produk pertanian. Yang ketujuh, mata uang. Trading mata uang juga dikenal sebagai trading forex. Kesimpulannya, portofolio investasi adalah alat yang penting untuk mencapai tujuan finansial Anda. Dengan memahami konsep dasar, risiko, dan strategi pengelolaan, Anda dapat menciptakan portofolio yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi, apapun tujuan finansial kita, mulai dari pensiun hingga pertumbuhan kekayaan, pendekatan yang terencana dan disiplin akan membantu kita mencapainya. Diverifikasi, evaluasi berkala dengan pengelolaan risiko adalah kunci sukses dalam investasi. Jangan ragu untuk memulai karena investasi adalah langkah menuju kebebasan finansial.